Cep Anom Putra Karawang. Oh, Cep Anom Putra Karawang. Iya. Subscribe. Alhamdulillah. Amin. Dukung channelnya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membahas bukti kesaktian ramalan Jayabaya. Sebelum cerita ini kita lanjutkan, yang belum subscribe, kita subscribe, share, like, dan komentarnya. Inilah bukti kesaktian ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya merupakan salah satu karya sastra yang sampai saat ini hidup sebagai mitos di tengah masyarakat Jawa. Ada sejumlah versi tentang ramalan itu karena diyakini sebagai karya besar Raja Kediri, yaitu Prabu Jayabaya. Dalam buku Ramalan Jayabaya bagian akhir, Indonesia masa lampau, masa kini, dan masa depan, disebutkan bahwa Prabu Jayabaya memerintahkan dua pujangga, yaitu Empu Sedah dan Empu Panuluh, untuk menyaduh dan menciptakan karya sastra. Karya tersebut kemudian dikembangkan dan disebarluaskan kepada rakyat melalui tembang berbahasa Jawa. Versi lain menyebutkan bahwa Ramalan Jayabaya bukanlah karya Raja Kediri, melainkan karya orang lain. Ada suatu cerita yang menyebutkan bahwa Prabu Jayabaya berguru kepada seorang ulama dari Jazirah Arab, yaitu Syekh Ali Samsuzen. Ulama inilah yang mengajarkan kepadanya rahasia dunia, asal-usul manusia, sampai peristiwa yang bakal terjadi di masa mendatang hingga ke akhir zaman. Apapun versinya, Ramalan Jayabaya itu menjadi karya sastra yang diterima sampai sekarang. Karya tersebut menjadi bahan perbincangan sejak zaman dahulu kala. Kata suci Ramalan Jayabaya adalah wolak-waliking zaman, yaitu perubahan zaman. Dua ajaran terpenting dari kata kunci itu adalah kefanaan dalam kehidupan di dunia serta keniscaraan tentang pembalasan yang setimpal. Banyak bukti kebenaran Ramalan Jayabaya ini yang dicatat masyarakat dalam buku bertajuk Membuka Tabir Ramalan Jayabaya di Era Reformasi. Disebutkan pada abad ke-20 beredar isi ramalan yang berbunyi, bila Pulau Jawa tinggal selembar daun kelor, akan ada jago kate berbulu kuning yang akan menguasai Pulau Jawa, lamanya hanya seumur jagung. Adapun maksud jago kate berbulu kuning adalah tentara Jepang yang berperawakan kecil dan kulit kuning. Dalam catatan sejarah disebutkan kedatangan Jepang mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajah Jepang juga hanya berkuasa selama 3,5 tahun, tidak seperti bangsa Belanda. Akan tetapi ramalan itu hampir dianggap meleset sebab awalnya masa pendudukan Jepang yang dikatakan seumur jagung itu diperkirakan hanya 3,5 bulan, namun kenyataannya 3,5 tahun. Belakangan diketahui berdasarkan penelitian para ahli pertanian, melesetnya ramalan Jayabaya itu tidak benar.
Mereka menjelaskan usia biji jagung dari keluar sampai tidak dapat dipakai lagi sebagai biji sekitar 3,5 tahun. Jika disimpan lebih dari itu, maka biji jagung tidak dapat ditanam lagi. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa ramalan Jayabaya ada benarnya. Ramalan Jayabaya atau yang dikenal dengan jangka Joyo-Boyo selalu menarik perhatian dan menjadi buah bibir masyarakat Jawa. Ramalan yang berusia ratusan tahun itu dianggap memiliki ketepatan yang relevan dengan perkembangan zaman ini. Ramalan yang disampaikan Raja Kediri, Prabu Jayabaya, itu berbentuk tembang atau kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Setiap kata yang digunakan mengandung makna yang mendalam. Dihimpun dari berbagai sumber. Prabu Jayawijaya dihimpun dari berbagai sumber. Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Sri Warmeswara Maduhusadana Wartadiningrat Parakrama Digyotunggadewa memerintah kerajaan Kediri pada 1135 sampai 1157 Masehi. Berdasarkan kepercayaan Hindu, Jayabaya adalah Maharesi, penghajur ajaran suci Weda terbesar dalam sejarah Indonesia. Jika dibandingkan dengan ramalan lain, jangka Jayabaya tampak melengkapi ramalan Ronggowarsito dalam serat Kalajita 1862 yang berisi tentang prediksi zaman edan. Sejumlah peneliti menganggap akurasi ramalan Jayabaya disebabkan sifatnya yang luwes dengan kondisi zaman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik subscribe, share, dan komentarnya di bawah ini. Dan jika video ini bermanfaat, maka bagikan sebanyak-banyaknya agar kita semua mengetahui sejarah-sejarah zaman dahulu. Salam jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.